Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Generate and Test. Generate and Test yaitu metode pencarian yang merupakan penggabungan antara depth first search dengan pelacakan backtracking, bergerak ke belakang menuju ke keadaan awal. Algoritma Generate and Test: bangkitkan suatu kemungkinan solusi, membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari keadaan awal. Yang kedua, uji untuk melihat apakah node tersebut benar-benar merupakan solusinya dengan cara membandingkan node tersebut atau node akhir dari suatu lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, jika solusi ditemukan, keluar; jika tidak, ulangi kembali langkah pertama. Kelemahan dari Generate and Test yaitu yang pertama, harus membangkitkan semua kemungkinan sebelum dilakukan pengujian. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencariannya. Contoh dari Generate and Test yaitu kasus Traveling Salesman Problem atau TSP. Seorang salesman ingin mengunjungi N kota. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Kita ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Misalkan ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota seperti berikut. Seperti yang pada gambar, yaitu dari A, B, C, dan D. Jaraknya itu 8, 5, 6, 7, 3, dan 4. Penyelesaian metode Generate and Test yaitu kota A menjadi titik pusatnya itu menuju ke B, C, D. Kemudian kita taruh bobot dari jarak antar kota masing-masing. A ke B itu 8, B ke C itu 5, C ke D itu 6. Dijumlahkan menjadi 19. A, B, D, C yaitu 8 tambah 4 tambah 6 sama dengan 18. A, C, B, D yaitu 3, 5, 4 sama dengan 12. A, C, D, B 3, 6, 4 sama dengan 13. A, D, B, C 7 tambah 4 tambah 5 sama dengan 16. A, D, C, B 7 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 18. Alur pencarian Generate and Test yaitu pencarian pertama yaitu menggunakan lintasan A, B, C, D dengan panjang lintasan 19. Lintasan yang terpilih itu A, B, C, D dengan panjang lintasannya itu 19. Pencarian yang kedua yaitu dengan lintasan A, B, D, C dengan panjang lintasan 18. Untuk mencari lintasan yang terpilih itu kita bandingkan dengan panjang lintasan yang sebelumnya, yaitu 18 dibandingkan dengan panjang lintasan dari A, B, C, D yaitu 19, maka lintasan yang terpilih itu A, B, D, C dengan panjang lintasannya itu 18. Kemudian untuk pencarian yang ketiga itu A, C, B, D, panjang lintasan 12. Kita bandingkan kembali dengan yang sebelumnya itu 12 banding 18, yaitu lintasan yang terpilih itu A, C, B, D dengan panjang lintasannya itu 12. Lintasan yang keempat itu A, C, D, B dengan panjang lintasan 13. Kita bandingkan kembali dengan yang sebelumnya. Jadi lintasan yang terpilih itu A, C, B, D dengan panjang lintasan 12. Pencarian yang kelima itu A, D, C, B dengan panjang lintasan 18. Dibandingkan kembali dengan yang sebelumnya itu menjadi lintasan yang terpilih yaitu A, C, B, D dengan panjang lintasan 12. Pencarian yang terakhir itu A, D, B, C dengan panjang lintasan 16. Kita bandingkan kembali dengan sebelumnya itu. Jadi lintasan yang terpilih itu A, C, B, D dengan panjang lintasan 12. Hasil metode Generate and Test yaitu yang pertama, total pencarian sama dengan 24 lintasan. Yang kedua, lintasan yang terpilih yaitu A, C, B, D. Yang ketiga, panjang lintasan yang terpilih atau rute terpendek yaitu 12. Materi yang kedua itu hill climbing. Hill climbing merupakan salah satu metode yang masuk dalam kategori metode pencarian heuristik. Dinamakan hill climbing atau pendakian bukit karena mempunyai aturan produksi dengan cara menukar dua posisi kota yang saling berdekatan seperti orang yang mendekati bukit. Kemudian terdapat dua jenis metode hill climbing yaitu simple hill climbing dan stepped ascent hill climbing. Simple hill climbing yaitu secara sederhana langsung memilih new stage yang memiliki jalur lebih baik atau curam daripada jalur-jalur sebelumnya, tanpa memperhitungkan jalur-jalur lain yang lebih curam. Algoritmanya itu mulai dari keadaan awal, lakukan pengujian. Jika tujuan tercapai maka berhenti, dan jika tidak lanjutkan dari keadaan sekarang.
Kedua, kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. Cari operator yang belum pernah digunakan, gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Kemudian evaluasi keadaan baru tersebut. Jika keadaan baru merupakan tujuan, keluar. Jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan sekarang tersebut menjadi keadaan sekarang. Jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasinya. Steepest Action Hill Climbing. Steepest Action Hill Climbing akan mengevaluasi semua stage yang berada di bawah current stage dan memilih stage dengan jalur yang paling curam. Algoritmanya yaitu, mulai dari keadaan awal, lakukan pengujian. Jika merupakan tujuan maka berhenti, dan jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Kedua, kerjakan hingga tujuan tercapai atau hingga iterasi tidak memberikan perubahan pada keadaan sekarang. Misalkan SUK adalah suatu stage yang menjadi suksesor dari current stage. B. Untuk setiap operator bisa dilakukan terhadap current stage, kerjakan aplikasi operator tersebut dan bangkitkan new state. Evaluasi new state. Jika merupakan goal state, kembalikan stage ini sebagai solusi dan keluar dari program. Jika bukan goal stage, bandingkan new stage dengan SUK. Jika new state lebih baik dari SUK, maka ganti SUK dengan new state. Jika tidak lebih baik SUK, tidak perlu diganti. C. Jika SUK lebih baik dari current stage, maka ganti current stage dengan SUK. Contohnya yaitu dari kotak ABCD 26, kemudian ke BACD 15, ACBD 12, ABDC 11, BDCA 12, ADCB 15, CBAD 12. Kemudian dari ABDC menuju ke BADC 14, ADBC 11, ABCD 13, CBDA 11, ACDB 14, dan DAC sama dengan 11. Materi yang ketiga yaitu Best for Search. Pencarian terbaik pertama atau best for search yaitu merupakan suatu cara yang menggabungkan kelebihan dari pencarian breadth first search dan depth first search. Teknik ini memperbolehkan pencarian dengan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah jika node yang lebih tinggi memiliki nilai heuristik yang lebih buruk. Kemudian tak seperti hill climbing, teknik best for search mempunyai kemampuan melakukan koreksi terhadap suatu langkah yang salah yang telah dipilih lebih dahulu. Fungsi heuristik yang digunakan merupakan perakiraan atau estimasi cost dari initial stage ke goal stage yang dinyatakan dengan F aksen N sama dengan Gn plus H aksen N, di mana F aksen sama dengan fungsi evaluasi, G sama dengan cost dari initial ke current stage, H aksen sama dengan perakiraan cost dari current ke goal stage. Contohnya itu dari kotak A, B, C, dan D. Di sini telah diketahui nilai A yaitu 20,10, B 35,10, C 55,10, dan D 65,10. A ke B berjarak 16, B ke C 100, C ke D 10. Dalam kasus pencarian rute terpendek, biaya sebenarnya adalah panjang jalan raya yang sebenarnya. Sedangkan fungsi heuristiknya adalah garis lurus dari satu kota ke kota lainnya. Untuk itu bisa digunakan rumus DAB sama dengan akar dari YB min YA kuadrat plus XB min XA kuadrat, sehingga menghasilkan DAB sama dengan 15, DBC sama dengan 20, dan DCD sama dengan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Epriansa. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat dan kelima. Materi keempat yaitu problem reduction, yaitu problem reduction atau yang biasa dikenal dengan constraint. Intinya adalah berusaha mengurangi masalah dengan harapan masalah yang bersangkutan menjadi lebih mudah diselesaikan.
Sekarang ini sudah diketahui teknik konsistensi ini sangat penting dalam penyelesaian constraint certification problem yang sangat berat sehingga semua aplikasi komersial penyelesaian constraint certification problem menggunakan teknik konsistensi ini sebagai langkah dasar. Sejarah konsistensi constraint dapat ditelusuri dari peningkatan efisiensi program pengenalan gambar oleh peneliti di intelijensi semu. Pengenalan gambar melibatkan pemberian label kepada semua garis pada gambar dengan cara yang konsisten. Jumlah kombinasi pemberian label pada garis yang memungkinkan dapat menjadi sangat besar, sementara hanya sedikit konsistensi pada tahap awal. Dengan demikian memperpendek pencarian untuk pemberian nilai yang konsisten. Dengan mengilustrasikan teknik konsistensi ini akan diberikan sebuah contoh constraint certification problem yang sangat sederhana. Contohnya dapat dilihat dari gambar berikut, yaitu anggap A kurang dari B adalah constraint antara variabel A dengan domain DA 3-7 dan variabel B dengan domain DB 1-5. Dengan jelas tampak bahwa untuk sebagian nilai pada DA tidak ada nilai yang konsistensi di B yang memenuhi constraint A kurang dari B, dan sebaliknya nilai yang demikian dapat dibuang dari domain berkaitan tanpa kehilangan solusi apapun. Reduksi itu aman. Didapatkan domain yang reduksi DA sama dengan 3,4 dan DB 4,5. Perhatikan bahwa reduksi ini tidak membuang semua pasangan yang tidak konsistensi. Sebagai contoh, kumpulan label kurang dari A, 4 lebih dari, kurang dari B, 4 lebih dari. C dapat dihasilkan dari domain, tetapi untuk setiap nilai A dari DA adalah mungkin untuk mencari nilai B yang konsisten dan sebaliknya. Walaupun teknik konsistensi ini jarang digunakan sendirian untuk menghasilkan solusi, teknik konsistensi ini membantu menyelesaikan constraint certification problem dalam beberapa cara. Teknik konsistensi ini dapat dipakai sebelum pencarian maupun pada saat pencarian. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar 2.34 jelas bahwa jalur melalui C selalu lebih baik daripada melalui B, tetapi jika biaya node E muncul dan pengaruh perubahan yang diberikan ke node B tidak sebesar pengaruhnya terhadap node C, maka jalur melalui node B bisa jadi lebih baik. Sebagai contoh, hasil expand node E misalkan 10, maka biaya node C-nya menjadi 11. Dengan demikian biaya node A apabila melalui jalur lewat C adalah 12. Tentu saja akan lebih baik memilih jalur melalui node B, yaitu seperti tidak demikian halnya apabila kemudian node D di-expand. Bisa jadi jalur dengan melalui node B akan lebih buruk lagi ketimbang jalur dengan melalui node C. Yang kelima, yaitu constraint certification problem. Constraint certification problem merupakan sebuah pendekatan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan tujuan menemukan keadaan atau objek yang memenuhi sejumlah persyaratan atau kriteria. Sebuah constraint dapat diartikan sebagai sebuah batasan dari solusi yang memungkinkan dalam sebuah problem optimasi. Prosedur pembatasan constraint certification adalah sebagai berikut. Pilihlah sebuah simpul yang belum dikembangkan dalam hal pencarian toaster. Terapkan aturan-aturan inferensi pembatas constraint untuk simpul yang dipilih untuk menghasilkan semua pembatasan baru yang dimungkinkan. Jika himpunan pembatas berisi sebuah kontradiksi, maka laporkan bahwa lintasan inti terhenti. Jika himpunan pembatasan menggambarkan sebuah solusi yang lengkap, maka laporkan lahatnya kesuksesan. 5. Jika tidak ditemukan adanya kontradiksi atau solusi lengkap, maka solusi parsial baru yang konsistensi dengan himpunan pembatas saat ini. Sisipkan solusi-solusi parsial ke dalam gap pencarian. Contoh problem adalah pemetaan 3 warna pada peta, yaitu tidak boleh ada warna sama pada negara bagian perbatasan. Contohnya dapat dilihat dari gambar berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi keempat dan kelima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanka Justian. Di sini saya akan menjelaskan Mean and Analysis atau disingkat MEA, yang merupakan pengembangan suatu jenis pemecahan masalah dengan berdasarkan suatu model yang membantu peserta didik dalam menemukan cara penyelesaian masalah dengan melalui penyederhanaan masalah yang berfungsi sebagai petunjuk dalam menetapkan cara yang paling efektif dan efisien untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Model MEA memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat terbiasa untuk memecahkan atau menyelesaikan soal-soal masalah matematik.
Yang kedua, peserta didik berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengapresiasikan idenya. Yang ketiga, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik. Yang keempat, peserta didik dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang kelima, peserta didik memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab pertanyaan melalui diskusi kelompok. Dan yang terakhir, pendekatan heuristik dalam MEA memudahkan peserta didik dalam memecahkan masalah matematik. Selain memiliki keunggulan, model MEA juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membuat soal pemecahan masalah yang bermakna bagi peserta didik bukan merupakan hal yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami peserta didik sangat sulit, sehingga banyak peserta didik yang mengalami kesulitan bagaimana merespon masalah yang diberikan. Yang ketiga, lebih dominannya soal pemecahan masalah, terutama soal yang terlalu sulit untuk dikerjakan, terkadang membuat peserta didik jenuh. Yang keempat, sebagian peserta didik bisa merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi.